Oleh karena itu saya minta Jokowi segera menunjukkan ijazah aslinya apabila asli. Tapi kalau tidak ada, kami menghimbau Pak Jokowi segera mundur atau DPR akan kita kepung. Saya akan pasang seluruhnya Jakarta dengan tolak Jokowi, turunkan Jokowi karena berijazah palsu. Allahu Akbar. Takbir. Kepada Pak Jokowi sekali lagi, tolong jangan bikin malu. Jangan bikin malu rakyat Indonesia, bangsa ini, dan bahkan dunia. Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan kembali di sini bersama dengan saya di channel Perianto Zamasi. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari, ya, kalau waktu yang lalu, ya 2 hari yang lalu saya bagikan ketika Egy Sujana bersama dengan teman-temannya mengancam Polda Lampung untuk bebaskan Ketua RT Wawan, ya, yang melakukan pembubaran ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang saya akan bagikan lagi teman-teman, ya, ketika Egy Sujana bersama dengan rekan-rekannya kembali, ya, ingin meminta agar membebaskan Gus Nur dan juga Bambang Tri. Bahkan mereka katakan kalau tidak dibebaskan, maka Jokowi harus segera turun atau mundur dari jabatannya sebagai presiden. Masya Allah, kok bisa begini teman-teman, ya? Dan tidak lagi berlama-lama, langsung saja kita akan melihatnya lewat video yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satirwan. Jadi semua menjadi saksi bahwa di Backman Hakim itu udah keliru memandang kita semua. Kita dianggap penonton. Tadi sudah diprotes oleh DHL bahwa kalau menurut istilah KUHAP kita ini pengunjung sidang. Coba kalau penonton kita dianggap tidak punya hak. Enak aja main keluarin apa. Di KUHAP itu punya hak kita sebagai pengunjung sidang. Itu satu. Yang kedua, dari semua kesaksian Rocky Gerung tadi udah amat jelas menjelaskan kedunguan dari jaksa. Ini nggak? Mengerti nggak? Kedunguan dari jaksa. Maka dakwaannya kan saya sudah buktikan juga tidak lengkap, tidak jelas, ya. Sehingga menurut pasal 143 KUHAP, hakim harus ambil tindakan, yaitu batal demi hukum. Ini dilanjutin lagi. Jadi kita sebenarnya udah males, ngapain lanjutin sidang yang dagelan, sidang yang dungu seperti ini gitu loh. Tapi suka nggak suka, ini hakim menentukan di sidang ini. Nah itulah pendapat dari saya yang sangat jelas, sehingga saya kecewa berat, ya. Belajar ilmu hukum capek-capek, ujungnya dagelan kayak begini. Kan harusnya hakim bisa menemukan hukum, membatalkan demi hukum, membatalkan bahwa ini batal demi hukum dakwaannya itu. Harusnya Gus Nur, Bambang Tri langsung bebas. Nggak usah nanti kita suruh lagi bikin penuntutannya dari jaksa, kita bikin pembelaan. Rek naon cek Sunda mah gitu, orang dijelas begini. Saya kira begitu, mungkin tambahan dari DHL. Paket dia di target gitu loh. Maka satu keadaan yang mengerikan adalah orang nggak bersalah dihukum. Nah ini pertanyaan ini saya ajukan bagi kita semua. Bagaimana kalian mengunjungi sidang setiap saat? Saya lihat sangat tertib dan baik gitu, membantu. Pertanyaannya bagaimana kalau hakim tetap menghukum orang yang nggak bersalah? Jelas-jelas kita buktikan tadi nggak bersalah, so? Ya tetap dihukum. Bagaimana kalian? Pasukan datang. Lawannya gimana? Oh yang ngomong, jangan nggak berani ngomong. Ngomong. Gini Pak, kalau hukum tidak dipastikan bahwa Bambang Tri, Gus Nur tidak bebas dari tuduhan-tuduhan yang telah dituduhkan, kami sebagai bangsa Indonesia akan mengadakan pergerakan
untuk menurunkan Jokowi secara langsung. Insya Allah nanti pertengahan bulan ini kami akan bersama-sama dengan komponen masyarakat dan bangsa Indonesia ke gedung DPR RI untuk minta kepada DPR dan MPR untuk memajukan Bapak Jokowi. Gitu. Insya Allah. Ada pendapat lain? Ini jangan dikira nggak konstitusional. Ini konstitusional. Memakzulkan presiden itu boleh, asal lewat secara konstitusi, lewat MPR DPR. Betul? Jadi jangan diperiksa dia ini. Bahkan ini konstitusi. mundur juga konstitusional. Nah, mundur pun konstitusional. Ada pendapat lain? Ada lagi? Mana yang dari Kebumen semua nggak ada? Antum mau ngomong? Nggak ada. Cukup mewakili ya. Itulah rakyat. Tolong diingat baik-baik. Hakim, saya ingatkan. Kalaupun Anda mutus bersalah, mungkin akan ada gerakan yang seperti itu. Dan tambahan saya, mestinya ada pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat itu sah juga. Itulah kedaulatan rakyat. Ya. Jadi, tapi tentu tata caranya nggak ada lagi jaksa, nggak ada hakim. Ya. Itu akan terjadi. Ya, silakan. Betul. Silakan. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Aliansi Aktivis 98 dan Gerakan Masyarakat Anti Kepalsuan. Dengan ini kami meyakini bahwa Jokowi diduga keras berijazah palsu karena telah beberapa kali dalam sidang ini sampai titik ini tidak ada satupun jaksa atau saksi apapun yang bisa membawa ijazah Jokowi ke Pengadilan Negeri Solo ini. Oleh karena itu, saya minta kepada Pak Jokowi, kami 98 berjuang untuk reformasi, untuk melawan KKN, untuk menumpas segala kepalsuan. Oleh karena itu, saya minta Jokowi segera menunjukkan ijazah aslinya apabila asli. Tapi kalau tidak ada, kami menghimbau Pak Jokowi segera mundur, atau DPR akan kita kepung. Saya akan pasang seluruhnya Jakarta dengan tolak Jokowi, turunkan Jokowi karena berijazah palsu. Allahu Akbar. Kepada Pak Jokowi sekali lagi, tolong jangan bikin malu. Jangan bikin malu rakyat Indonesia, bangsa ini, dan bahkan dunia. Saya salah satu dari 270 juta lebih rakyat Indonesia yang malu ketika melihat, ketika mempunyai seorang presiden dengan berijazah diduga palsu. Dengan itu kami menolak atas jabatan Presiden Republik Indonesia atas nama Jokowi karena diduga ijazahnya palsu. Terima kasih. Demikianlah saudara, semoga suasana sidang dan suara rakyat ini menjadi masukan hakim buat jaksa sadar, taubat, sehingga tidak blow on untuk bisa memutuskan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, beraninya mereka meminta Jokowi untuk turun dan mundur dari jabatannya sebagai presiden hanya gara-gara mereka mengatakan bahwa Jokowi berijazah palsu. Kalau memang benar Jokowi mempunyai ijazah asli, harus ditunjukkan dong. Wah, saya nggak ngerti teman-temannya. Apakah memang sebodoh itu ya mereka-mereka yang menangani soal pemilihan presiden di kedua periode ini, baik 2017 dan juga 2019 dan juga 2014 yang lalu, teman-teman, sehingga Jokowi bisa naik menjadi presiden. Padahal mereka tidak tahu kalau sebenarnya Jokowi punya ijazah palsu dan tidak punya ijazah asli. Saya nggak ngerti. Saya pikir sih tidak sebodoh itu. Pastinya mereka semua sudah memiliki data yang jelas-jelas ya, bagaimana seluk-beluk dari seorang Pak Joko Widodo ini sehingga mereka boleh meloloskan Pak Jokowi menjadi calon presiden dan akhirnya menjadi presiden di dua periode, 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Jadi apa yang saya mau katakan bahwa
mereka ini hanya bisa berkoar-koar saja sepertinya. Oke, kita akan dengarkan lagi apa yang disampaikan oleh Egy Sujana, dan ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam konstruksi hukum, tadi terakhir saya pembicara menyatakan dengan amat jelas kesimpulan dari persidangan yang saksinya Rocky Gerung itu amat jelas terpapar bahwa ada kedunguan dari penuntut umum dalam mengkonstruksi hukum, dan kedunguan itu saya buktikan dengan pasal 143. Tolong dicek. 143 KUHP menyatakan gugatan jaksa itu harus lengkap, harus jelas, harus cermat. Nah, kalau tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap, menurut ayat 2 dan 3-nya itu hakim dapat membatalkan demi hukum. Nah, tapi dijawab sama hakim tadi, oh itu harus dieksepsi. Iya, walaupun tidak ada eksepsi, tugas hakim adalah mencapai rasa keadilan dan kepastian hukum. Kalau udah saya begini, nanti kita ngikutin, abis ini dakwaan, terdakwa. Kemudian dakwaannya jadi tuntutan. Tuntutan kita suruh bikin pembelaan. Baru hakim memutuskan, ngapain gitu loh. Udah jelas blow on kayak begini. Jadi saya minta, dugaan saya nih Pak Gus Nur yang dimuliakan Allah, kapapun akhirnya nanti Gus Nur akan dihukum dengan logika begini. Dugaannya. Karena kalau dia mengerti hukum harus sudah dibebaskan. Minimal penangguhan penahanan dipenuhi. Nah, pertanyaan seriusnya buat kita nih yang jadi pengunjung sidang, jika Gus Nur tetap dihukum, Bambang tetap dihukum, apa reaksi kita? Lawan. Nah, harus begitu. Pengadilan rakyat. Harus ada pengadilan rakyat. Tanpa diminta Gus Nur atau siapapun. Ini logika hukum aja. Hakim aja keliru tadi menyebut kita penonton. Penonton itu nggak ada istilah itu. KUHP itu menyebutnya adalah pengunjung sidang. Nggak boleh dikeluarin kecuali memang tidak tertib. Kita kan nggak coba teriak-teriak apa nggak tertib. Teriak-teriaknya juga takbir kok. Emangnya takbir bahasa nggak bagus? Kan takbir itu Allahu Akbar. Nah, inilah konstruksi hukum yang saya pahami. Mudah-mudahan hakim Allah beri hidayah. Amin. Tapi dengan sidang terus dilanjutkan, saya kira udah kupek, nggak dapat hidayah itu. Udah sumum bukmum umyung bahum layar jiun. Mati-hati. Ya, itu versinya Bang Egy ya. Oke, tapi intinya gini, Bang Egy tadi bilang Gus Nur pasti akan tetap dihukum. Ya. Dan memang kenyataannya kan sudah dihukum ini 4 bulan. Sudah dihukum 4 bulan. Maksudnya dihukum dengan masa tahanan berapa? Ya. Tapi begini, intinya gini. Ini saya tutup ya, konferensi saya tutup dengan satu bahasa filsafat. Intinya sudah 4 bulan saya dipisahkan dari anak dan istri. Itu intinya. Ya, Anda pisahkan saya dengan anak dan istri saya. Bahkan ketika istri saya opname di rumah sakit pun, saya minta penangguhan penahanan ditolak, nggak dikabulkan. Kemarin saya punya anak perempuan, Ustaz, anak pertama itu melahirkan, berarti saya punya cucu ini ya. Itu pun ya udah 2 momentum itu lewat. Nah, Anda sudah pisahkan saya dengan keluarga saya selama 4 bulan ini, dan saya nggak perlu cerita 4 bulan ini berapa kerugian materi yang saya terima. Kerugian materi yang saya derita itu berapa? Itu saya nggak usah cerita di sini. Artinya apa? Saya nggak pernah punya dosa hakul adam dengan hakim, dengan jaksa. Kenal aja nggak. Tapi tapi Anda terima pekerjaan ini, ya kan? Ini memang profesi Anda, tapi intinya Anda pisahkan saya dengan keluarga. Berarti Anda ikut berkonspirasi dalam pekerjaan ini. Maka akan tiba satu masa, mudah-mudahan enggak, saya selalu doa yang terbaik. Akan tiba satu masa, jangan salahkan takdir kalau Anda juga nantinya akan terpisah dengan anak dan istrimu dengan cara yang jauh lebih tragis dari saya. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Apapun alasannya. Hakim dan jaksa jangan lupa. Apapun polisi alasannya. juga. Apapun alasannya, saya nggak pernah kenal Anda, nggak pernah merugikan Anda, tapi Anda zolimi saya seperti ini. Walaupun dalam setiap sholat, Ustadz, dalam setiap sholat, saya selalu mendoakan yang terbaik.
untuk hakim, untuk jaksa, Nggak usah saya gitu, doakan yang Tuhan terbaik. bingung. Udah diazab aja sama Allah. Saya punya prinsip begini. Saya punya prinsip begini. Seandainya Fulan dolimi saya, walaupun saya doakan baik, dia akan tetap dia tetap akan hancur bang dengan kezoliman yang lain. Tapi Tuhan bingung kenapa doanya nggak dikabul. Bukan berarti Jadi nanti kalau dibilang lupa penonton, kalian protes. Beliau tadi udah nerima ya pengunjung sidang kita. Kalau jadi penonton, berarti kalian boleh disiram air. Kalau berisik. Udah langsung. ya udah itu intinya statement Kalau saya. saya tetap diazab Allah. Udah. Ya. Oke teman-teman, sekian saja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada saat siang hari ini dengan apa yang kita sudah tonton bersama dari video yang sudah saya tampilkan kepada kita. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari semua memberikan komentarnya soal apa yang dilakukan oleh Egy Sujana bersama dengan rekan-rekannya yang lain. Kalau jelas bahwa di video yang kita bahas kali ini mereka menginginkan kalau boleh ya Bambang Tri dan Gus Nur harus dibebaskan. Dan mereka juga meminta Pak Joko Widodo sebagai presiden harus mundur atau turun dari jabatannya. Teman-teman silakan dan saya akan menunggu bagaimana komentar-komentar dari Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Sekian saja untuk siang hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.